Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Meswan, NPM 19386. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu akad di dalam hukum ekonomi syariah, yaitu akad musyarakah. Dan langsung aja kita simak penjelasannya di video selanjutnya. Apa itu akad musyarakah? Menurut istilah bahasa, musyarakah atau syirkah ini merupakan suatu percampuran, dan di dalam suatu transaksi ekonomi syariah, musyarakah atau syirkah ini merupakan suatu pencampuran harta dari satu orang atau lebih di dalam suatu perjanjian atau suatu perserikatan. Sedangkan pengertian menurut MUI, musyarakah atau akad syirkah ini merupakan suatu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak ini memberikan suatu kontribusi berupa dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Baik, kita lanjut mengenai dasar hukum dalam akad musyarakah atau syirkah. Yang pertama terdapat di dalam Quran surat As-Sadd ayat 24, yang artinya, dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, kemudian diperkuat dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya, dan jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan dasar hukum lainnya adalah takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada bahasa itu praktik musyarakah sudah dilakukan oleh masyarakat dan Nabi mendiamkan perilaku tersebut. Dalam kaidah hukum fikih, ketika Rasulullah mendiamkan suatu kejadian, artinya Rasulullah membolehkan perbuatan tersebut. Yang selanjutnya adalah rukun musyarakah atau syirkah. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika kita hendak untuk melakukan akad musyarakah. Jika hilang salah satu dari semua rukun yang ada, maka musyarakah itu tersebut dianggap rusak. Rukun tersebut diantaranya yang pertama ada ijab qabul atau sighat, yang kedua ada dua pihak yang berakad, yang ketiga ada objek akad, dan yang terakhir nisbah bagi hasil. Yang pertama ada ijab qabul atau sighat. Nah, di dalam ijab qabul atau sighat ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penawaran dan permintaan ini harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. Dan yang kedua, penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak perjanjian. Dan yang ketiga, akad ini harus dituangkan secara tertulis. Dan yang kedua, dua pihak yang berakad atau disebut juga sebagai akidoin, ada pun yang harus diperhatikan. Dan yang pertama adalah pihak yang terlibat harus cakap terhadap hukum. Nah, di dalam hukum keperdataan, seseorang dikatakan cakap terhadap hukum jika ia telah mencapai usia 21 tahun. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, menyediakan dana dan pekerjaan. Yang selanjutnya, memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis, memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya. Dan yang terakhir, tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini adalah objek akad atau mauqud alaih. Ketika kedua belah pihak hendak untuk melakukan suatu akad, maka hal lain yang harus diperhatikan selain kedua belah pihak tersebut adalah objek akad, yaitu modal dan kerja. Pada bagian modal, ia harus berupa uang tunai atau aset bisnis. Dan jika modal berbentuk aset, terlebih dulu harus dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada orang lain, dan pada prinsipnya tidak boleh ada jaminan pada akad ini. Namun, AKS dapat meminta jaminan sebagai bukti keseriusan atas akad musyarakah. Lalu, untuk objek akad berupa kerja, partisipasi dalam pekerjaan merupakan suatu dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukan merupakan suatu syarat seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini
ia boleh menuntut sebagian keuntungan tambahan bagi dirinya sendiri. Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus juga dijelaskan di dalam suatu kontrak perjanjian tersebut. Yang selanjutnya ada nisbah bagi hasil untung atau rugi. Nah, jadi pada akhirnya musyarakah ini memang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Namun cara memperoleh keuntungan tersebut harus didasari pada sikap yang adil dan tidak saling menghakimi. Oleh sebab itu, baik dalam hal mengambil keputusan atau mengambil keuntungan atau membagi kerugian, akad musyarakah ini memiliki ketentuannya sendiri. Terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasikan, kemudian dibagi secara profesional atas dasar keuntungan. Jadi bukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan di awal. Misal nih, karena saya punya modal 10 juta, maka harus balik lagi ke saya 10% dari 10 juta, jadi 1 juta ya. Nah, jelas ini pun dilarang karena merupakan praktik riba. Yang harus dilihat adalah hasil dari keuntungannya. Nah, biar lebih jelas maka sistem pembagian keuntungan harus diperjelas dalam suatu kontrak musyarakatnya. Dan jika terjadi suatu kerugian, maka harus dibagi di antara para mitra sesuai dengan proporsi modal yang diberikan antara kedua belah pihak. Bila misalnya nih si A menanamkan modal sebesar 30 juta dan si B menanamkan modal sebanyak 70 juta, maka ketika terjadi kerugian, si A akan mendapatkan porsi kerugian 30% dan si B pun akan mendapatkan porsi kerugian sebanyak 70%. Syarat-syarat dalam akad musyarakah. Yang pertama, perserikatan ini merupakan suatu transaksi yang bisa diwakilkan. Nah, menurut Imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. Jadi, salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak secara hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya. Presentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui langsung pada saat akad dilaksanakan. Dan yang terakhir, keuntungan untuk masing-masing pihak ini juga ditentukan secara global berdasarkan presentasi sesuai kesepakatan awal dan tidak boleh ditentukan dan dalam jumlah tertentu karena itu riba. Selanjutnya adalah jenis-jenis musyarakah atau syirkah. Yang pertama ada musyarakah pemilikan. Keadaan ini berlaku jika ada dua pihak atau lebih berbagi warisan yang sama, wasiat atau yang lainnya yang menyebabkan terjadinya kepemilikan bersama sebuah aset oleh pihak-pihak tersebut. Jadi dalam hal ini keuntungannya dibagi berdasarkan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang kedua ada musyarakah akad. Yang kedua ada masyarakat akad. Jadi masyarakat akad ini dibagi juga menjadi beberapa jenis, dan yang pertama ada al-inan. Syirkah inan ini terjadi oleh dua pihak atau lebih yang memberikan suatu modal dalam jumlah yang berbeda dan keuntungannya ini dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang telah disetorkan. Jadi bila ada dua orang nih yang bersirkan dengan sirkon inan, katakanlah misalnya si A dan si B, maka modal si A akan tidak sama penyetorannya dengan modal si B. Oke, yang selanjutnya ada amal atau abnan. Jadi sirkah amal atau yang sering disebut juga sebagai sirkah abdan ini adalah terjadinya kerjasama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran suatu proyek pekerjaan tertentu, dan keuntungannya ini dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi berbeda dengan dua syirkah sebelumnya yang menyertakan kontribusi berupa uang. Nah, pada syirkah abdan ini kedua belah pihak tidak menyetorkan uang melainkan menyetorkan skill atau suatu pekerjaan. Selanjutnya ada wujuh. Jadi syirkah wujuh ini merupakan syirkah kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Syirkah wujuh ini dinamakan demikian karena syirkah ini hanya mengandalkan wujuh
atau wibawa dan nama baik para anggota. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota. Nah, gambar yang barusan itu merupakan sebuah skema atas transaksi yang menggunakan akad musyarakah. Nah, di sini tuh terlihat bahwa nasabah mengajukan suatu pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan untuk modal. Nah, antara nasabah dan bank ini saling berkontribusi dalam usaha ini. Jadi dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sebuah ilustrasi mengenai akad musyarakah. Jadi nih misalnya terdapat dua orang yang melakukan suatu akad musyarakah. Nih kedua orang tersebut ini misalnya bernama Afif dan Ciba. Nah Afif ini memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain misalnya. Dan pada kesempatan yang sama Ciba ini nih juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Nah, kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Nah, jenis sirkah yang dipakai di dalam ilustrasi ini merupakan sirkah inan di mana Afif memberikan modalnya sebesar 40 juta dan Ciba memberikan modalnya sebesar 60 juta dan mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afif dan 40% untuk Ciba. Di dalam musyarakah tidak menjadi masalah apabila Afif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Ciba dan meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Ciba selama itu sudah disepakati di awal. Nah, setelah itu hasil usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh oleh mereka misalnya sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini Afif mendapatkan porsinya sebesar 600 juta atau 60% dikali 1 miliar. Dan Ciba pun mendapatkan porsinya sebesar 400 juta rupiah karena 40% dikali 1 miliar. Lalu muncul nih pertanyaan, lalu bagaimana bila rugi? Nah, bila terjadi kemudian usaha mereka ini mengalami kerugian, maka misalnya nih katakan saja kerugiannya itu 10 juta rupiah. Nah, maka perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada porsi penyertaan modal. Afif menyertakan modalnya nih sebesar 40%, maka Afif mendapatkan kerugian sebesar 4 juta rupiah dan sedangkan Ciba menyertakan modalnya sebesar 60%, maka dia mendapatkan kerugian sebesar 6 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada musyarakah mutanakisah. Jadi, secara definisi yang tercantum di dalam Fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanakisah ini disebutkan bahwa musyarakah mutanakisah ini merupakan musyarakah yang kepemilikan aset, barang atau modal salah satu pihak ini berkurang karena disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Jadi sehingga pada akhir periode salah satu pihak akan habis kepemilikannya karena 100% kepemilikannya ini sudah ada pada pihak lain. Jadi dalam praktik perbankan ya, maka dalam hal ini nasabah akan memiliki 100% kepemilikan atas suatu aset. Nah, gambar tersebut menjelaskan bagaimana skema MMQ ini berlangsung. Jadi, nasabah mendatangi bank dengan tujuan hendak memiliki sebuah rumah misalnya. Setelah berlangsung negosiasi, maka nasabah dan bank bersepakat untuk melakukan akad MMQ. Nasabah memberikan modal atas rumah tersebut misalnya sebesar 20% dan bank memberikan modal sebesar 80%. Setiap bulan, nasabah ini akan membayarkan setoran atau suntikan modal atas rumah tersebut kepada bank demi mengurangi porsi kepemilikan bank atas rumah tersebut. Namun, agar rumah tersebut dapat produktif dan menghasilkan, maka rumah tersebut disewakan misalnya
Dan uang hasil sewa tersebut dibagi berdasarkan proporsi modal yang dimiliki kedua belah pihak. Misalkan tadi kan ya, hasil dari uang sewa tersebut misalnya 1 juta, maka nasabah mendapatkan bagian hasil sebesar 200.000, 20%, dan bank akan mendapatkan bagian hasil sebesar 800.000 dari 80%. Nah, akad MMQ ini akan berakhir ketika kepemilikan nasabah sudah mencapai 100% atas rumah tersebut dan bank sudah tidak memiliki kepemilikan atas rumah tersebut. Jadi, akad musyarakah ini harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah balik ya dan berakal sehat. Modal berupa dana, kinerja, dan perjanjian harus ada sebelum dilaksanakannya ijab dan qabul. Jadi kalau misalnya kita pengen nih membangun suatu bisnis atau sebuah proyek tapi terkendala dengan modal ataupun tenaga, maka kamu pun bisa mencoba untuk melakukan akad musyarakah. Kamu bisa melakukannya dengan teman, kerabat, atau lembaga formal lainnya seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Mal wa Tamwil misalnya dan lain-lain. Baik, mungkin hanya cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.